Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ini adalah silsilah kajian kita yang ke-50 dari silsilah kajian An-Nazm Al-Murattab fi Usulil Fiqhil Muhabbab oleh Fadilatul Syekh Dr. Amir Ibn Muhammad Fida Bahjat hafizahullahu ta'ala, dalam rangkaian kajian usul fikih dalam program yakni Tahsil Al-Ilm di Ma'had Al-Furqan Al-Islami. Kita masih dalam pembahasan dalalah. Karena usul fikih itu secara global 4 permasalahan. 1, yakni hukum. 2, dalil. 3, dalalah. 4, hakim. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah masalah dalalah. Kita sampai pada bait yang ke-67. Beliau mengatakan wa yutrakul zahiru lid-dalili wa sammi hadha tarka bit-ta'wili wal mujmal kifhu 'ala al-bayani wan nassu la yahmilu ma'nan tsani. Bait ini membahas tentang 2 permasalahan. 1, zahir dan muawwal, atau 3 permasalahan. 1, zahir dan muawwal. Yang kedua, mujmal, mubayyan. Yang ketiga, nas. Dulu kita katakan sebuah lafaz syar'i dari sisi kejelasan maknanya itu ada beberapa macam. Yang pertama, nas. Yang kedua, zahir. Yang ketiga, mujmal. Apa itu zahir? Yani apa itu nas? Nas itu yang sebuah lafaz yang tidak memiliki kemungkinan makna kecuali satu itu tok, nggak ada kemungkinan makna yang lain. Itu namanya nas. Ad-dalil, dalil. Ad-zahir itu adalah sebuah lafaz yang mempunyai makna yang nampak, yang kuat, tapi masih ada kemungkinan makna yang lain. Jadi yang mempunyai makna yang jelas, makna yang nampak, makna yang gamblang, tapi itu bukan makna satu-satunya. Masih ada kemungkinan makna yang lainnya. Lah, makna yang lainnya itulah yang dikenal dengan ta'wil atau muawwal. Sedangkan mujmal adalah sebuah lafaz yang maknanya belum gamblang, maknanya belum jelas. Maknanya belum jelas gitu ya. Butuh penjelasan. Dari sini beliau mengatakan wa yutrakul zahiru lid-dalili, dan makna lafaz yang zahir itu yutrak, ditinggal, lid-dalili, karena ada sebuah dalil, wa sammi hadza tarka bit-ta'wili, dan sebut namakan peninggalan ini, yang cara meninggalkan ini dengan takwil. Saya katakan tadi, zahir adalah lafaz yang mempunyai makna yang jelas, mempunyai makna yang gamblang, mempunyai makna yang nampak sekali. Tapi itu bukan makna satu-satunya. Masih ada kemungkinan makna yang lain. Masih ada kemungkinan makna yang lainnya. Lah, sebuah lafaz itu kalau zahir harus dibawa kepada makna zahirnya. Itu kemasal. Tidak boleh ditinggalkan kecuali kalau ada sebuah dalil syar'i yang memindahkan lafaz itu dari makna zahir kepada makna yang lainnya. Jadi makna zahir itu bisa dipindah, bisa digeser, bisa ditinggalkan. Dan itu boleh mengatakan wa yutrakul zahiru lid-dalil. Makna zahir itu bisa ditinggalkan. Kenapa ngawur? Tidak. Pakai akal? Tidak. Lid-dalil. Karena ada sebuah dalil. Lalu dia nanti akan berubah makna. Lah, perubahan makna karena ada dalil itulah yang dinamakan dengan ta'wil. Wa sammi hadza tarka bit ta'wili,
dan sebut namakan yang meninggalkan ini dengan at-ta'wil, dengan ta'wil. Taib. Apa contohnya? Kita ambil contoh yang mudah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai sekalian manusia, salat witirlah kalian. Karena sungguhnya Allah itu witir, satu esa, Allah itu mencintai yang esa, mencintai yang ganjil. Satu esa itu kan ganjil, dan Allah mencintai yang ganjil. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas autiru, witirlah kalian. Ini perintah. Dan makna asal sebuah perintah adalah al-aslu fil amri lil wujub. Husul asal, hukum asal sebuah perintah itu menunjukkan kewajiban. Jadi perintah dibawa kepada makna wajib itu makna zahir, hukum asalnya, jelasnya, yang nampak begitu, yang gamblang adalah bahwa perintah itu menunjukkan kewajiban. Tapi di sana kita mendapatkan ada banyak dalil yang membawa makna wajibnya witir ini kepada makna sunnah. Contoh tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang salat-salat yang wajib harian, maka beliau mengatakan khams salawatin fi yaumihi wa lailatihi. 5 salat sehari semalam. Itu. Juga kebiasaannya Rasulullah SAW kalau beliau sedang safar, kalau sholat fardu itu di lantai, di tanah, turun dari kendaraannya kemudian di tanah. Dan kalau beliau sholat sunnah maka dilakukan di atas kendaraan. Sedangkan beliau kalau sholat witir itu di atas kendaraannya. Lah, dalil ini menjadikan makna wajib yang ada pada sabda Rasulullah autiru, witirlah tadi, menjadi makna mustahab, menjadi mana? Sunnah. Lah, makna sunnah dalam hukum witir ini dinamakan dengan takwil, muawwal, gitu ya. Dipalingkan dari makna aslinya yang wajib kepada makna yang lain, yaitu makna muawwal, makna yang takwil. Wallahu a'lam. Itu zahir dan itu muawwal. Dan itu. Jadi intinya semua lafaz syar'i yang itu maknanya bukan makna yang aslinya, bukan makna yang nampak karena sebuah dalil, maka itu namanya muawwal. Kemudian beliau mengatakan wal mujmal auqifhu alal bayani. Lafaz mujmal, jadi mujmal itu hentikan maknanya pada bayan, pada penjelasannya. Apa itu mujmal? Mujmal itu sebuah lafaz syar'i yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang maknanya belum jelas. Yang maknanya belum jelas. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata, dan dirikan oleh kalian salat. Perintah ini hanya menunjukkan untuk mengerjakan sholat. Tapi bagaimana caranya, apa syaratnya, apa rukunnya, apa sunnahnya, apa membatalnya, bagaimana, yani hal-hal yang berkaitan dengannya nggak jelas dalam ayat ini. Wa atuz zakata, tunaikan zakat. Juga begitu. Yani apa saja yang dizakati, jadi bagaimana cara mengeluarkan zakatnya, berapa tahun sekali, dan macam-macamnya nggak jelas. Lah, lafaz-lafaz semacam itu yang dinamakan dengan mujmal. Lafaz yang masih global. Yani lafaz yang masih global, belum ada perincian, belum ada pembahasannya. Lah, lafaz-lafaz syar'i yang semacam ini nggak bisa difahami kecuali dengan bayan. Kecuali kalau ada penjabarannya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata, dirikanlah salat, itu dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tatkala beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana salatnya Rasulullah yang disebutkan oleh banyak hadis tentang tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jadi disebutkan oleh banyak riwayat yang menunjukkan akan zakat juga begitu. Wa atuz zakah juga semacam itu. Lah, aqimus salata atuz zakah itu mujmal.
Sedangkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang tata cara sholat, takbirnya gimana, bacaannya gimana, berdirinya gimana, sujudnya gimana, rukuknya gimana, dan macam-macamnya, itu namanya hadis atau dalil mubayyan. Yani dalil yang menjabarkan makna yang mujmal. Jadi makna lafaz yang mujmal itu dibawa kepada yang mubayyan. Yang terakhir, wan nassu la yahmilu ma'nan tsani. Wan nass la yahmilu ma'nan tsani. Dan nas itu tidak membawa makna yang kedua, tidak membawa makna yang lain. Nas itu definisinya adalah sebuah lafaz syar'i yang tidak ada makna lainnya, yaitu apa contohnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan, itu nas. Kenapa nas? Ya karena maknanya bulan Ramadan. Tidak ada kemungkinan makna lain kecuali makna tersebut. Yang namanya syahrul Ramadan itu adalah bulan antara Sya'ban dengan Syawal. Sudah, tidak ada kemungkinan makna yang lainnya. Ya hanya itu tok. Hanya itu saja. Maka itu namanya nas. Itu namanya nas. Oleh karena itu, urut-urutannya para ikhwan dan jazanillahu yakum, urut-urutan dalalah dalam masalah ini adalah yang paling tinggi nas, karena maknanya paten, tidak ada kemungkinan makna yang lain. Yang kedua, zahir. Baru kemudian mujmal. Karena zahir itu dirinya sendiri mempunyai makna. Dan hukum asalnya diberikan kepada makna dirinya sendiri tersebut, makna aslinya itu, makna gamblangnya itu. Kecuali kalau ada dalil baru dipalingkan kepada makna yang lain dan itu makna muawwal. Adapun yang ketiga mujmal, karena dia sendiri nggak punya makna, nggak bisa difahami kecuali dibawa kepada makna mubayyan. Maka urut-urutannya adalah nas, zahir, baru kemudian mujmal. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa taala. Yani ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.